ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Perlu saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu Sudi nanti kiranya untuk merelakan waktu sejenak untuk bisa mengikuti kegiatan kita, yaitu penyampaian presentasi visi misi sekolah SMA Negeri 1 Pademau. Maksud dan tujuan kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu adalah yang pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dan atasan pada PNM. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu itu sudah kita observasi di kelas, sekarang bagian kita yang akan diobservasi oleh atasan kita, yaitu Bapak Pengawas. Yang kedua, tujuan kegiatan kita adalah sebagai upaya mempresentasikan visi, misi, dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yaitu kita tahu bahwa pentingnya visi dan misi ini yang nanti dilanjutkan dengan langkah-langkah strategis yang mau kita laksanakan di SMA Negeri 1 Pademau, yang tentunya arahnya nanti Bapak Ibu ke peningkatan kualitas pembelajaran. Next. Sebelum kita bahas visi misi sekolah kita, alangkah baiknya Bapak Ibu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya visi dan misi itu. Visi ini merupakan gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Visi ini merupakan arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Kita tahu Bapak Ibu, jadi visi ini adalah sebenarnya cita-cita kita untuk pendidik, untuk anak didik kita. Kedepannya mau diapakan oleh kita, mau dijadikan apa oleh kita. Dan tentunya ini dalam proses jangka panjang. Artinya di situ bukan visi kita lakukan tahun ini, kemudian hasilnya kita juga dapat hari ini juga. Mungkin beberapa tahun yang akan datang kita akan dapat visi yang kita kenakan untuk tahun ini. Kemudian untuk misi di sini adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi ini adalah langkah-langkah inovatif, kreatif yang akan kita gunakan untuk mewujudkan visi yang sudah kita cita-citakan tadi. Sehingga visi misi sekolah ini merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah ini merupakan gambaran siswa kita nanti yang mau dibikin seperti apa Bapak Ibu. Dan tentunya hampir semua sekolah itu punya visi misi sendiri-sendiri yang tentunya juga akan berhubungan dengan ciri khas dari masing-masing sekolah atau masing-masing lembaga. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa visi itu adalah sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu. Nah ini kita bisa bayangkan bagaimana satu lembaga, suatu instansi, kalau dia itu tanpa visi, peserta didik kita itu tanpa ada angan-angan, tanpa ada tujuan yang mau dicapai begitu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu mungkin ini perlu saran ibunya Bapak Ibu, kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu jika sekolah itu tidak punya visi misi yang jelas? Ya, Bapak Ibu bisa. Jika sekolah kita tidak punya visi dan misi yang jelas, maka
Berarti kita tidak akan punya arah dan tujuan yang jelas mau kemana sekolah kita. Betul, luar biasa sekali. Iya Bu, itu betul ya Bu ya. Jadi satu lembaga itu kalau dia tidak punya visi, maka arahnya itu tidak akan ketemu kemana yang mau dicapai seperti itu. Mungkin pendapat ada yang beda, pendapat ya mungkin ini Pak Fahmi mungkin gimana? Ada dua ini. Itu ya, betul. Ya, monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, jika suatu instansi atau lembaga tidak memiliki visi dan misi yang jelas, maka bisa dipastikan bahwa lembaga tersebut atau instansi tersebut tidak akan mencapai suatu pencapaian atau target yang nantinya akan dicapai begitu Bu. Jadi sebenarnya misi itu adalah langkah-langkah konkret bagaimana kita membawa lembaga kita ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, betul sekali, luar biasa juga ini Bu Ali ini ya. Ini kita sama ya. Ya, betul. Jadi visi suatu lembaga tanpa visi itu betul tadi. Jadi itu tidak akan bisa mencapai apa yang diidamkan begitu ya. Ya Bu ya tadi ya. Ya, betul. Jadi ini pentingnya visi dan misi Bapak Ibu. Next. Ada lagi? Terima kasih. Mohon izin Ibu, Bapak, pengawas memberikan pendapat bahwa jika suatu lembaga tidak memiliki visi dan tujuan, maka sekolah tersebut atau lembaga tersebut tidak akan bisa berkembang untuk bisa menjalankan semua program-program sekolah untuk bagaimana nanti peserta didik dan lembaga itu bisa mencapai sesuatu yang di masa depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, betul ini luar biasa juga ini Bu ini ya. Jadi Bu Marita ya, beliau katanya Bu Marita tadi bahwa suatu lembaga tanpa visi misi maka dia tidak akan bisa berkembang Bapak Ibu, tidak akan bisa berkembang. Tuh, gimana mau berkembang? Bahwa dia tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan, tidak punya arah, sehingga yang terjadi stagnan di tempat. Baik Bapak Ibu, lanjut. Visi misi sesuatu yang sangat penting untuk suatu institusi. Nah, apa sih pentingnya visi misi sekolah ini? Jadi yang pertama, kenapa visi misi itu sangat penting? Yang pertama adalah mengarahkan. Mengarahkan artinya di sini adalah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Artinya di situ, kalau kita sudah punya visi, maka arah yang mau kita tuju, arah yang mau kita capai itu sudah ada. Beda kalau tidak ada visi, maka di situ kita seperti kabur. Ternyata kita kabur Bapak Ibu. Yang kedua, pentingnya visi misi yang kedua di situ adalah meningkatkan dalam artian di sini adalah visi misi yang inspiratif, menjadikan warga sekolah termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya dan mewujudkan visinya. Artinya di situ langkah-langkah konkret yang nanti kita mau laksanakan di situ, nah tentunya itu bisa memotivasi kita menjadi kreatif, sehingga visi itu salah satunya adalah bisa meningkatkan daya kreatif kita semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga, pentingnya visi misi sekolah itu adalah mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus dengan kemajuan sekolah. Kemudian yang keempat di situ, visi misi ini pentingnya untuk membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas yang dapat dipublish. Jadi nanti Bapak Ibu, visi itu biasanya tiap sekolah kan punya dan biasanya berbeda-beda. Kenapa? Karena memang diusahakan visi itu sesuai dengan ciri khas instansi masing-masing, sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing atau sekolah masing-masing.
tidak bisa disamakan visi misi itu untuk semua instansi kemudian sama begitu. Tapi itu memang nanti kalau ada ciri khas yang kita munculkan di visi misi, maka itu bisa menjadi identitas, bisa menjadi penanda untuk sekolah kita. Next. Visi misi sekolah yang baik itu ada beberapa komponen, Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis ini tujuannya ingin dicapai sekolah untuk jangka panjang. Artinya kalau visi misi itu bagus, maka dia pasti akan mengandung komponen tujuan strategis. Artinya ada tujuan, ada cita-cita yang mau dicapai oleh instansi tersebut. Yang kedua, komponen visi misi yang baik itu adalah mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur maksudnya di sini adalah visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ya dengan profil pelajar Pancasila? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Ini siapa yang masih ingat 5 komponen dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Mungkin Pak Ilham? Ya, Pak Ilham? Nalawiti, gotong royong, Dan kebudayaan global, kreatif. Ya ternyata Bapak Ibu ternyata sudah tidak hadir di ruangan Bapak Ibu ya, mau berarti 5 komponen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian komponen visi misi sekolah yang baik yang ketiga di situ adalah keunikan. Artinya di sini visi misi sekolah yang baik itu nanti harus dia itu mengandung ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan lembaga lainnya. Nah ini nanti bisa kenapa di setiap instansi itu memang visi misi memang tidak akan pernah sama, karena salah satunya di sini adalah memunculkan ciri khas atau keunikan yang didapat atau yang ada di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyusun visi misi sekolah? Bapak Ibu, visi misi sekolah kita sudah disusun melalui rapat dengan seluruh warga sekolah, termasuk guru, tenaga pendidikan, komite, perwakilan siswa, itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Dan langkah-langkah untuk menyusun visi yang pertama di sini yaitu menganalisis. Bagaimana ini? Apa yang harus dianalisis? Yang pertama yang harus dianalisis adalah identifikasi kebutuhan. Jadi kita harus mengidentifikasi untuk SMA Negeri 1 Pademau itu kebutuhannya apa aja. Jadi tidak bisa disamakan dengan sekolah lain. Kemudian yang kedua, langkah menyusun visi misi yang kedua adalah merumuskan cita. Setelah dianalisa identifikasi kebutuhan, kondisi dan tantangan, kita harus merumuskan cita, impian yang mau kita wujudkan nanti, yang akan dicapai melalui visi misi jangka panjang. Kemudian setelah cita-cita kita, keinginan kita nanti untuk kepeserta didik itu sudah dirumuskan, lanjut untuk menyusun langkah strategis. Langkah strategis ini adalah berdasarkan visi. Jadi apa saja yang harus kita lakukan agar visi yang sudah kita rumuskan tadi itu bisa dicapai. Setelah hasil musyawarah, inilah Bapak Ibu visi dari SMA Negeri 1 Pademau. Visi dari SMA Negeri 1 Pademau adalah terwujudnya siswa yang bertakwa, berprestasi, mandiri, berwawasan lingkungan, berteknologi, dan berkarakter. Bertakwa maksudnya di sini adalah percaya, takut serta patuh dan tunduk pada perintah Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sebelah kiri Bapak Ibu bisa dilihat
ini lambat laun sudah kita kerjakan Bapak Ibu, yaitu kita bisa mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah bareng, sholat duhur berjamaah bareng, kemudian ada kegiatan pondok Ramadan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ekstra kurikuler juga sebelumnya, yaitu tahfidz. Variabel yang kedua, berprestasi. Maksudnya berprestasi di sini adalah kesuksesan yang dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, untuk berprestasi ini, visi kita itu bukan hanya fokus pada hanya masalah akademik saja, intelektual, tetapi diharapkan juga bisa pada emosional, spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Dan ini juga Bapak Ibu di sekolah kita itu sudah di banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah kita dapatkan. Tidak hanya akademik, tetapi juga secara emosional dan juga spiritual. Berikutnya, variabel yang ketiga adalah mandiri. Mandiri maksudnya di sini adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang atau pihak lain. Bapak Ibu, di sekolah kita ini sudah tahun ke-6. Tahun ke-6 kita itu sebagai sekolah SMA Double Track. SMA Double Track ini adalah bantuan dari Dinas Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan ITS, Bapak Ibu. SMA Double Track ini memberikan keterampilan, keahlian kepada anak-anak kita, peserta didik kita, sehingga mereka itu punya keahlian. Untuk tahun ke-6 ini kita punya 3 keahlian Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya kira sudah tahu keahlian itu yang diharapkan nanti peserta didik punya keterampilan, punya keahlian, dapat income, sehingga mereka itu bisa mandiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Berikutnya, variabel yang keempat adalah berwawasan lingkungan, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan. Jadi Bapak Ibu ini juga lambat laun juga sudah kita kerjakan Bapak Ibu. Di tahun 2023 SMA Pademau itu dipercaya sebagai sekolah untuk melaksanakan sekolah kampanye sekolah sehat. Sehat jasmani, kemudian sehat gizi, dan sehat imunisasi. Dan itu bisa diterapkan. Dan ternyata Bapak Ibu itu peserta didik kita ternyata senang sekali dengan program ini. Makanya di sini untuk variabel yang keempat kita ini berwawasan lingkungan, tentunya di situ menuju ke sekolah yang sehat. Berikutnya yang kelima, berteknologi. Ini kita berharap Bapak Ibu semua SDM yang ada di SMA Negeri 1 Pademau mumpuni, bisa memanfaatkan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi juga sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa di sekolah kita peserta didik kemarin itu termotivasi, salah satunya programnya adalah di double track Bapak Ibu. Di Jawa Timur itu sekitar 200 lebih SMA pelaksana SMA double track. Di situ diseleksi untuk bisa menjadi pelaksana program Dinas Provinsi bekerjasama dengan ITS dan UNICEF. Nama programnya adalah Digital Skill, di mana alhamdulillah Bapak Ibu dari 200 seleksi sekolah Jawa Timur pelaksana double track, kita itu masuk 50 sekolah yang bisa melaksanakan program Digital Skill ini. Nah, Digital Skill ini kemarin ternyata memotivasi anak-anak kita, yaitu pada waktu Digital Skill-nya itu melaksanakan lomba kreasi menggunakan teknologi. Alhamdulillah anak kita, peserta didik kita itu bisa masuk ke dalam 16
besar sekolah digital skill yang memperoleh penghargaan, yaitu mereka bisa membuat suatu aplikasi yang tentunya dengan teknologi di digital, Bapak Ibu. Di sini adalah berkarakter, Bapak Ibu. Kenapa berkarakter di sini? Karakter ini adalah tabiat atau watak atau sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan rapor pendidikan kita untuk tahun 2024, Bapak Ibu, salah satu yang perlu kita benahi di situ adalah karakter dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila pada aplikasi P5, yaitu mengenai karakter untuk kreativitas peserta didik. Nah, dari hasil rekom dari rapor pendidikan ini, sepertinya wajar kalau kita itu ambil visi untuk sekolah kita di sini adalah berkarakter. Langkah-langkah konkret yang mau kita lakukan di sini ada 11, Bapak Ibu, yang kita sebut dengan misi, di mana nanti dengan misi ini diharapkan nanti visi bisa tercapai, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan pembinaan dan pengamalan nilai-nilai keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, Bapak Ibu, dalam hal ini kita sebagai pendidik jangan 100% ini ya percaya kepada anak-anak, maksudnya tanpa dampingan atau tanpa pembinaan, walaupun itu terhadap nilai-nilai keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun watak dan kepribadian warga sekolah jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan. Artinya di sini nanti langkah yang harus kita kerjakan di sini adalah misi, Bapak Ibu. Jadi langkah yang harus kita kerjakan untuk mencapai visi itu salah satunya adalah kita harus membangun watak dan kepribadian untuk jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi dan berkompetisi secara berkelanjutan. Nah, ini juga perlu dampingan, Bapak Ibu. Artinya kita itu harus menggali bakat dari siswa-siswa kita. Kita gali. Ada kadang-kadang karakter anak itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang concern, ada yang memang langsung dia itu suka mengapresiasi dirinya seperti apa gitu. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu di situ untuk apa? Menggali potensi peserta didik kita, kemudian mengembangkannya sehingga dia itu bisa berprestasi. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan life skill untuk mencapai kemandirian. Nah, ini terus akan kita kerjakan seperti ini, Bapak Ibu. Di SMA pada mau mesti atau akan selalu diadakan pelatihan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas jaringan kerja. Nah, ini salah satunya sudah dikerjakan oleh di program SMA Double Track. Jadi kita itu ada beberapa studi yang sudah kita itu bertahun-tahun kerjasama, Bapak Ibu. Salah satunya juga ini, Bapak Ibu, kemarin ada keterampilan multimedia. Kita kerjasama dengan salah satu studi, yaitu nanti bisa membantu anak-anak untuk bisa dia itu pintar atau bisa membuat video, bisa membuat hal-hal yang dibutuhkan pada sosial media seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, menerapkan budaya partisipatif dalam menjaga kelestarian budaya daerah. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbudaya bersih, rindang demi terciptanya lingkungan yang sehat. Yang kesembilan,
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini wajib untuk kita semuanya, Bapak Ibu ya, harus menyenangkan. Jangan kok ngakoden. Mohon maaf kalimatnya ini ya. Ya, jadi kita tuh harus membuat peserta didik kita itu menjadi senang, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10, memberikan dukungan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, sekolah kita tahun 2023 kita sudah memilih sekolah inklusi. Ada beberapa peserta didik kita berkebutuhan khusus, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Ada salah satu peserta didik kita yang berkebutuhan khusus itu berprestasi secara nasional, Bapak Ibu. Dia juara 1 lomba lari Paralimpik 100 meter, Bapak Ibu, juara nasional. Jadi sekolah kita ini sekolah yang ramah dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian langkah yang ke-11, menerapkan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka. Baik Bapak Ibu, visi tanpa langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang inovatif, strategis yang bisa kita lakukan untuk mencapainya, maka nonsen, kita nggak bisa Bapak Ibu meraih anak-anak kita, mimpi kita tanpa ada misi, tanpa ada langkah-langkah yang inovatif yang bisa mewujudkan mimpi kita. Bapak Ibu, nah sekarang kita bisa ini ya Bapak Ibu ya, berembuk. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Monggo Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya menganalisis tadi, salah satu visi dari sekolah kita adalah meningkatkan kompetensi siswa, dan salah satu double effect-nya yaitu tentang pengembangan teknologi ya Ibu. Nah, menurut saya untuk mencapai hal tersebut, kita sebagai pendidik sudah semestinya bisa mengetahui karakter peserta didik kita, bisa mendalami apa kebutuhan dasar dari anak-anak didik kita. Nah, dan tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kita sebagai pendidik juga harus luas dan harus mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya sebagai contoh, kita untuk penugasan tidak hanya berbasis paper based, tapi kita juga menggunakan project based. Misalnya penugasan kita buat project, nanti juga anak-anak akan bisa berkembang sendiri. Misalnya kita beri penugasan untuk mengupload sebuah video tutorial, atau misalkan project pembuatan bak sampah, misalnya kalau dihubungkan dengan mata pelajaran umum seperti itu. Nah, jadi dengan kita mengubah pola pikir kita dan kita berusaha memenuhi kebutuhan murid, tentu nanti anak-anak itu akan berkembang sesuai dengan keinginannya dan perkembangan zaman. Terima kasih Ibu. Luar biasa ya tadi ya. Ya, jadi menurut Bu Alif ini tindakan konkretnya kita itu harus merubah pola pikir kita, Bapak Ibu, mindset kita bahwa teknologi itu semakin terus berkembang. Kita untuk bisa mendampingi peserta didik kita memang harus salah satunya harus ikut ke dalam teknologi itu, Bapak Ibu, sehingga anak-anak yang dibutuhkan oleh peserta didik itu bisa didapatkan dari guru-gurunya, dari pendidiknya. Mungkin ada pendapat lain lagi. Contoh tindakan konkret yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah yang bisa kita lakukan dan bahkan sudah kita lakukan. Contoh konkret rasanya sudah dipaparkan oleh Ibu berdasarkan gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Boleh ke depan. Terus sampai nomor 1. Nah, ini kan contoh konkret yang bisa kita lakukan dan bahkan sudah kita lakukan. Yang pertama yaitu bertakwa. Kita menjadwalkan siswa kita sholat zuhur berjamaah. Sudah.
siswa dan guru. Gurunya jadi imamnya kan, sudah ada jadwalnya juga. Terus kemudian berprestasi. Nah, untuk berprestasi kita nggak boleh tadi bilang jangan di intelektual saja, tapi emosional dan spiritual juga. Kita bina anak kita berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga di situ ada mandiri kayaknya. Next, ada mandiri kan? Nah, ada mandiri di situ kita punya double track untuk ini sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Ini juga langkah konkret kan? Dengan anak kita punya keterampilan maka dia diharapkan akan lebih mandiri seperti itu. Terus sampai ini berwawasan lingkungan kemarin kita terapkan dan dalam P5 ya, kegiatan P5 itu sampah tanggung jawabku bersih semangatku. Itu penerapan dalam P5 itu yang ketiga kayaknya. Lanjut ada berteknologi sudah dijelaskan tadi sama Ibu, itu adalah langkah konkret juga. Kita punya DSP, terus kita punya desain multimedia ya, punya multimedia juga. Terus yang keenam tadi adalah karakter. Yang karakter itu kita memberikan teladan. Sejak pagi anak-anak datang kita sudah menyambut. Itu juga langkah konkret yang bisa kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Seperti itu Ibu. Ada yang lagi? Baik Bapak Ibu tadi sungguh luar biasa juga. Baik, terima kasih. Ya, monggo silakan Pak Ilham. Untuk visi kita ini, saya sebagai guru informatika, insya Allah anak-anak dibekali dengan mapel informatika karena mapel informatika baru di kurikulum Merdeka. Kita anak-anak nanti akan diadakan tentang literasi digital, bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Ternyata anak-anak itu generasi Z saat ini memiliki psikis dan mental generasi Z. Jadi sangat-sangat terpengaruh dengan apa yang ada di medsos. Jadi bagaimana caranya anak nanti berliterasi digital yang benar, tidak hanya sebagai pengguna, mereka bisa memilih sebagai well-being dan wise citizen. Jadi anak nanti dibekali dengan pengetahuan tentang literasi digital, insya Allah ke depan. Dan misi kita nanti insya Allah dengan kurikulum atau nanti izin restu dengan bapak pengawas, cara belajar kita mungkin menggunakan LMS, insya Allah. Amin. Masya Allah, ini ya tindakan konkret yang sudah direncanakan oleh guru informatika ya. Jadi sudah disiapkan nanti bagaimana anak-anak itu nanti yang termasuk dari Gen Z ini untuk bisa mengetahui literasi digital lebih banyak lagi, sehingga mereka itu juga bisa aktif juga di media sosial, tentunya dengan ini ya dengan konsep yang benar seperti itu ya. Terima kasih. Sebelum kita selesaikan presentasi penyampaian visi misi ini, saya tentunya ingin refleksi dari Bapak Ibu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menyimak presentasi visi misi sekolah kita, dan bagaimana mungkin perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo Bapak Ibu. Visi misi dari sekolah SMA mau ini akan terlaksana jika kita mau berkomitmen. Ini yang penting Bu, komitmen. Jadi apapun direncanakan, kalau komitmen tidak dijalankan itu juga mentak gitu. Jadi bagaimanapun kita mau berkembang, maka segala yang sudah ada itu wajib dijalankan. Tidak bisa ditolak lagi. Kalau mau berkembang, oke, kita jalankan komitmen yang sudah ada. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Betul, jadi dari komitmen ya, dan komitmen itu tuh tanggung jawab kita semuanya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena Bapak pengawas sudah mengangkat waktunya ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan penyampaian presentasi visi misi SMA Negeri 1 Padanowo ini, semoga bermanfaat dan semoga tindakan-tindakan konkret yang telah Bapak Ibu tadi refleksikan itu bisa membawa kita mencapai visi kita ke depannya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.